العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Islam Islam yang saya hormati Ibu Dewan Guru. Pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita diberi kesehatan walafiat. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan suri tauladan kepada kita, yakni ajaran agama Islam. Untuk acara kali ini yaitu penjelasan tentang budaya positif. Sebelum penjelasan acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada beliau kami mohonkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu guru, sebagai guru, seperti saya sampaikan yang saya hormati, alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini akan dilaksanakan diseminasi pemahaman tentang budaya positif sebagai tugas di calon guru besar Angkatan 9 ini. Saya ucapkan yang pertama kali adalah terima kasih untuk semua ibu guru yang berkenan mengikuti kegiatan diseminasi pemahaman ini sebagai bentuk dukungan panjenengan kepada Bu Hani selaku PGBM. Saya layani besar. Yang kedua, saya sampaikan ikuti dengan baik. Karena apa? Pemahaman ini bagus, sangat bermanfaat untuk kita. Namanya untuk mendukung implementasi kurikulum kita yang bisa bagian dari percepatan kurikulum kita. Jadi apa yang disampaikan oleh Bu Hani nanti tolong diikuti dengan baik. Apabila ada yang perlu didiskusikan, diberikan kabar, pertanyaan apapun yang disampaikan tidak perlu dipendam, harus disampaikan seringkas dan setegas mungkin supaya enak dan biar lebih paham. Dan pastinya dari sendiri selama ini nanti juga membutuhkan materi dari sejauhan pengembangan pemahamannya dan implementasinya di sana. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya, dulu di sini saya akan membahas tentang penerapan budaya positif yang mengandung satu titipan di dalam guru penggerak. Di sini, Bapak Ibu, saya tidak mempunyai perasaan menggurui panjenengan. Saya hanya ingin berbagi ilmu yang sudah saya dapatkan dari calon guru penggerak. Di sini saya akan membahas tentang pemahaman dan pelaksanaan, di mana di sini ada kegiatan inti atau konsep inti. Konsep inti ini ada beberapa ya. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga ada kebajikan, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia. Yang kelima ada motivasi perilaku manusia. Yang keenam ada posisi kontrol guru. Yang ketujuh ada keyakinan kelas. Yang kedelapan ada segi hingga restitusi.
perubahan paradigma belajar, di mana perubahan paradigma belajar itu harus kita lakukan apalagi di dalam satuan pendidikan. Karena paradigma perubahan belajar itu membuat perkembangan sekolah kita menjadi lebih maju, di mana paradigma itu adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran berdiferensiasi itu kita berfokus pada pembelajaran tentang kebutuhan anak-anak yang harus kita penuhi. Memang Bapak Ibu, perubahan paradigma belajar seiring dengan perkembangan zaman, di mana dulu kita memakai kurikulumnya masih K13, sekarang kurikulum Merdeka, di mana kurikulum Merdeka itu otomatis siswanya juga merdeka. Begitu ya Bapak Ibu. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mengubah paradigma, stimulus, dan respon ke pendekatan teori kontrol, di mana yang pertama realitas kita sama. Untuk teori kontrolnya adalah realitas kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Untuk teori kontrolnya setiap orang gambarannya berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Untuk teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Itu adalah teori kontrol. Nah, yang kedua, di sini saya akan membahas tentang disiplin positif. Di mana disiplin positif itu sudah kita lakukan di sekolah kita ya. Terutama ada seperti kebiasaan-kebiasaan yang sudah dilakukan di sekolah kita, dengan kebiasaan seperti kebiasaan berdoa pagi, kebiasaan membaca bersama, kebiasaan membaca murotal, nadom, dan sebagainya. Itu sudah merupakan disiplin positif ya. Selain itu juga ada disiplin positif yang lain mungkin dalam hal pembelajaran yang sudah Bapak Ibu lakukan. Untuk disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplin, yang artinya belajar disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai keyakinan. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperbanyak peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward. Jadi untuk di sekolah kita penerapan disiplin
disiplin insya Allah sudah diterapkan sesuai dengan ketentuan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Untuk disiplin positif, saya meminta tanggapan dari kepala sekolah yang selama ini sudah kita lakukan. Silakan Ibu. Ini tanggapan ya, bukan pertanyaan. Ada pertanyaan. Lebih baik pertanyaan daripada menanggapi. Disiplin positif sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri. Nah, kita harus jadi role model ya, contoh. Sebelum mendisiplinkan orang lain, maka disiplinkan diri sendiri, itu konsepnya. Sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan. Jadi melakukan sesuatu itu bukan karena embel-embel aku dikasih hadiah atau aku ada reward, aku ada tujuan ini itu, tapi benar-benar dari diri bahwa ini hal yang harus kita lakukan, hal baik yang harus kita biasakan. Itu. Jadi untuk disiplin positif itu, yang pertama dari diri sendiri harus kita disiplinkan. Kemudian baru kita kembangkan kepada yang lain dengan, kalau langsung frontal kita tidak memberi reward atau penghargaan, ya sulit. Karena ini adalah hal baru, maka tidak bisa langsung frontal perubahannya langsung drastis mengurangi, jadi bahasa saya mengurangi penghargaan dan atau ancaman hukuman. Jadi konek kami tak ancam loh ya, kita masih sering begitu ya. Atau ya nanti yang bisa saya kasih reward, nah kasih permen, kasih apa gitu. Kita masih sering begitu. Itu kita mulai mengurangi sedikit demi sedikit. Itu yang namanya disiplin positif. Tapi itu bukan hal yang mudah untuk kita lakukan. Harus dibiasakan. Oke, pertama masih ada lah reward sedikit aja. Rewardnya kalau awalnya berupa barang, maka kita kurangi dalam bentuk poin atau apa. Nanti poin terbanyaknya lebih berkurang akhirnya ya, banyak tidak berupa barang tapi berupa poin atau apa, nanti sedikit demi sedikit dikurangi. Itu yang namanya disiplin. Harapannya ya ini biar tidak ini apa namanya berasal dari motivasi intrinsik, bukan karena sesuatu yang ingin diperoleh. Itu saja sih dari saya paling. Cuma ini kalau kita terapkan di sekolah kita sendiri, penerapan disiplin positif ini saya melihatnya sih sudah mulai, tetapi masih sering. Kategorinya ya kalau nilai 1 sampai 4 ya kita masih di posisi 2 begitu. Masih di posisi 2. Terima kasih disampaikan. Selain disiplin positif juga ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang pertama yaitu profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila itu ada yang pertama beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua berakhlak mulia. Yang ketiga berkepentingan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan binaran kritis. Di sini mungkin Bapak Ibu sudah menerapkan pembelajaran berprofil Pancasila. Mungkin Ibu Guru PKN bisa menambahkan untuk pembelajaran profil pelajar Pancasila. Silakan.
yang utama ya. Menurut saya ketika pembelajaran karena di setiap materi itu kan beda-beda apa yang ingin disampaikan atau apa yang dipahami oleh peserta didiknya. Biasanya kita hanya mengambil mungkin 2 atau 3 poin saja yang utama. Misalnya kalau dalam pembelajaran IPS ya, misalnya dalam pembelajaran IPS kita menerapkan atau mempelajari mengenai perubahan sosial budaya. Nah di situ para peserta didik diberikan stimulus di mana mereka bisa untuk caranya berpikir yang kreatif dan bermanfaat terhadap perubahan sosial apa saja yang sudah terjadi di sekitar seperti itu. Terima kasih untuk kabarnya Bapak Ibu. Di sini saya berharap Ibu semua bisa menerapkan perubahan terutama untuk pembelajaran diferensiasi. Nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi yang pertama yaitu ada profil pelajar Pancasila. Dan di situ ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bernalar kritis, berkebenangan global, gotong royong, mandiri, dan kreatif. Yang kedua yaitu program TYP yang di situ ada toleransi, kata hormat, menghargai, mandiri, antusias, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Selanjutnya adalah keterampilan hidup atau life skill. Dapat dipercaya, lurus, mendengar yang baik, tidak merendahkan orang lain, dan memberi yang terbaik bagi diri kita sendiri. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan dan tentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Jadi kebutuhan dasar ini tujuannya untuk kita penuhi. Ada kebutuhan dasar manusia ya. Di sini ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Contoh untuk bertahan hidup ya makan, minum, ada tempat tinggal, uang ya, terutama Bapak Ibu, kebutuhan hidup ya. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Di sini ada rasa diterima, peduli, berbagi, kerjasama untuk kelompok ya. Yang ketiga penguasaan. Penguasaan ini ada harga diri, keinginan untuk dianggap, berpemimpin, diakui, dan didengar. Selanjutnya yang nomor 4 kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan. Misalkan Bapak Ibu guru memiliki pilihan, oh saya nanti inginnya S2-nya mengambil master pendidikan atau master apa. Selanjutnya mampu mengendalikan arah dirinya. Ini yang mungkin sulit dilakukan, terutama saya Bapak Ibu ya, untuk mengendalikan diri ini mungkin belum sempurna ya. Yang kelima adalah kesenangan. Kesenangan ini termasuk bermain, antusias, tertawa. Mungkin Bapak Ibu guru kalau jamnya full di sini butuh ketenangan. Biasanya ketenangan kita makan bersama ya Bapak Ibu. Itu adalah hal kesenangan kita sebelum kita masuk lagi ke jam sebelum istirahat. Ya, selanjutnya motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini ada 2 Bapak Ibu. Ada yang dari motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Di mana motivasi intrinsik itu motivasi yang berasal dari diri kita sendiri. Kalau ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar. Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Yang
kedua untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang dipercaya. Selanjutnya di sini ada 3 ya Bapak Ibu. Ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Di mana ini ketiganya ada perbedaannya. Kalau hukuman berarti sifatnya secara tidak tiba-tiba, sudah terencana. Habis itu berupa hukuman bisa fisik atau bisa psikis. Murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan, itu hukuman. Ini masih sering saya lakukan Bapak Ibu ya, berupa hukuman misalkan datang tidak waktu di kelas, ayo tidur 5 menit, itu masih tampak. Tapi seharusnya tidak seperti itu ya. Yang kedua konsekuensi, konsekuensi berarti terencana. Ya, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memintir murid. Jadi ini Bapak Ibu guru yang selalu intikannya nyetir ya. Nah, selanjutnya adalah restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses ini ada proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Di sini ada 5 posisi kontrol seorang guru. Jadi guru di sini mempunyai posisi kontrol. Bapak Ibu guru termasuk di posisi yang mana? Yang nomor 1 yaitu posisinya sebagai penghukum. Yang kedua posisinya sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah Bapak Ibu guru sebagai teman. Yang keempat, Bapak Ibu guru bisa sebagai pemantau. Dan yang terakhir, Bapak Ibu guru juga sebagai manajer. Nah, ini adalah contoh penerapan posisi kontrol di 5 guru tadi. Yang pertama di sini ada contoh siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Di sini pada saat kita sebagai penghukum itu contohnya adalah hormat pada bendera selama 1 jam. Biasanya kalau kita masih ada ya di sekolah kita, kalau tidak memakai atribut silakan baris dulu, upacara sendiri lagi. Ya misalkan di situ juga ini sama ya, disuruh hormat tapi tidak 1 jam. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu saja kamu tetap mengecewakan Bapak Ibu. Seperti kemarin di kelas kita, Evan sudah berapa kali ditegur, jangan ke kamar mandi sering-sering. Yang ketiga, merasa posisinya sebagai teman. Contoh, ayolah Alek, kerjakan pelajaran bahasa Indonesianya dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya adalah pemantau. Di sini posisi kita bisa sebagai pemantau. Nah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, beri adikku dikasih. Kalau diterapkan di pembelajaran saya bahasa Indonesia, kamu belum mengerjakan bahasa Indonesia. Kenapa? Untuk Bu tadi malah gak belajar. Oke, sekarang kamu kerjakan. Selanjutnya adalah peran guru sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Nah, seperti kemarin itu, Satrio di kelas 9 sudah melakukan kesalahan tidur di dalam kelas. Kenapa kamu tidur? Untuk Bu, karena tadi malam pulangnya jam 3. Nah, kamu tahu kalau ini salah? Tahu Bu. Gimana caranya dia agar tidur tidak terlalu malam? Ya, ini sedikit ada pertanyaan Bapak Ibu ya mengenai tadi posisi kontrol.
Kira-kira Bapak Ibu, ini ada pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini termasuk posisi kontrol yang mana ya Bu ya? Merasa bersalah. Ya, betul ya, merasa bersalah. Untuk pertanyaan selanjutnya, iya, kasih aplaus dulu sama Bapak Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya, nih posisi ini kamu tidak pernah benar melaksanakannya. Berarti ini posisi kontrol yang mana? Pemantau. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa rencanamu dalam menyelesaikan masalah ini? Termasuk posisi yang mana? Manajer. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Teman. Yang selanjutnya, kamu tidak akan mendapatkan nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Sebagai penggugur. Ya, itulah tadi posisi kontrolnya ya. Sekarang kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena kalau keyakinan kelas itu kita buat bersama dengan anak-anak didik kita, ada kesepakatan kita antara guru dengan anak didik, sehingga mereka melakukan dengan sadar diri dan nyaman. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas. Untuk pembentukan keyakinan kelas yang pertama bersifat abstrak. Yang kedua berupa pernyataan yang universal. Yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Yang keempat sedikit saja agar mudah diingat. Yang kelima sesuai dengan kondisi sekolah dan kelas. Yang keenam semua warga sekolah dilibatkan untuk membentuk keyakinan kelas. Contoh membuat keyakinan kelas. Contohnya untuk peraturan kelas, dilarang terlambat datang ke sekolah, tidak boleh mengganggu teman saat pembelajaran. Untuk peraturan dengan kalimat positif, datang ke sekolah tepat waktu, hormati teman saat belajar. Untuk keyakinan kelasnya, di situ ada kata disiplin dan saling menghormati dan saling menghargai pada Bapak Ibu guru dan teman. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di situ ada tiga, namanya segitiga ya. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah keyakinan kelas. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip pembuatan kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar. Manusia itu pasti tidak ada yang sempurna. Ibu bapak tidak mencari yang salah, tapi di sini kita mencari sebuah pemecahan permasalahan. Selanjutnya berdasarkan prinsip perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan hal itu. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Kamu melakukannya hanya untuk melindungi sesuatu yang penting. Ya, selanjutnya berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi
secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran kelas yang baik menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini adalah contoh yang sudah saya terapkan penerapan seketika restitusi kemarin dengan Aziz dengan kasus tidak sholat zuhur berjamaah di sekolah. Yang selanjutnya kemarin bersama Ibadah bahwa Ibadah sering datang terlambat dan tidak mengenakan kaos olahraga sesuai dengan aturan sekolah. Ya, untuk itu kesimpulannya adalah penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik di mana guru mampu merefleksikan perjalanan dirinya dalam posisi kontrol saat bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Demikian Ibu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya dipimpin doanya. Untuk siap gerak, doa mulai. Dialah murid yang cerdas dan dekatan. Oke, selanjutnya siapa lagi yang mau berpantun? Iya, silakan Aditya. Kalau bertemu jangan lama, rasa terharu bertemu lagi. Jika ilmu dapat sama, usaha dulu dan tinggi. Oke, ada lagi? Iya, silakan Iman. Dua nanas, dua melon, enaknya dibuat es. Jangan bermalas-malasan jika ingin sukses.
Iya. Mungkin satu lagi yang perempuan, silakan. Ya. Rumah saya kan di dalam peti, bagaimana jam lunas kayaknya tapi berbeda. Iya. Ya, hari ini kita masuk pertama kali. Sebelum ke pembelajaran, kita buat keyakinan kelas dulu, ya. Biar apa? Biar kelas kita menjadi nyaman, ya. Kamu di kelas juga akan menyenangkan. Kira-kira siapa yang tahu apa itu keyakinan kelas? Ada yang bisa jawab? Silakan tanya-tanya. Apa keyakinan kelas? Ayo, ya. Mengerjakan tugas tepat waktu. Oh ya, itu salah satu contohnya keyakinan kelas, mengerjakan tugas tepat waktu. Di sini yang Bu Hani tanya itu keyakinan kelasnya sendiri. Apa itu keyakinan kelas? Ya, silakan. Menerima pembelajaran dengan nyaman dan bahagia. Ya, itu adalah contoh dari keyakinan kelas. Di sini Bu Hani tanya, keyakinan kelas itu sendiri apa? Di sini kan ada keyakinan kelas, ada peraturan kelas. Apakah sama? Beda. Nah, kayak keyakinan kelas adalah sesuatu pendapat yang kita yakini, yang kita buat berdasarkan dengan pendapat satu kelas. Kalau aturan kelas adalah aturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Tahu ya artinya keyakinan? Apa tadi, siapa yang bisa mengulang keyakinan kelas tadi? Ya. Sesuatu yang disepakati satu kelas. Iya, kekuatan yang disepakati satu kelas. Sekarang Bu Ani akan membagikan sticky note. Silakan kamu isi pendapat-pendapat kamu untuk mencapai keyakinan kelas kita. Saya bagi dulu ya. Silakan ditulis di situ pendapat kamu mengenai keyakinan kelas. Silakan ditulis pendapat kamu. Keyakinan kelas apa saja yang menurut kamu? Silakan ditulis. Sudah selesai semuanya? Sudah ya. Sekarang kita tempelkan di curah pendapat. Silakan yang sudah selesai ditempel di situ. Ya, di curah pendapat.
Ya, selanjutnya yang sudah selesai. Ya, selanjutnya sudah selesai, silakan. Yang lain? Sudah selesai? Langsung ditempel. Yang sudah silakan. Sudah semuanya ya? Ya, yang belum? Ya, silakan. Sudah semuanya? Belum. Silakan. Yang belum ditempel dulu. Kira-kira sudah semuanya? Sudah ya? Semua sudah menempelkan sampai di sini ya? Ya. Ini adalah hasil curah pendapat dari kalian semua. Baik, itulah tadi curah pendapat dari kalian semuanya. Silakan sekarang ada yang membacakan ke depan. Siapa yang mau membacakan ke depan? Ya, silakan Fali dibacakan curah pendapat yang sudah dibuat oleh teman-temanmu. 1. Tiket sesuai jadwal yang ditentukan satu kelas. 2. Berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. 3. Mengumpulkan tugas tepat waktu. 4. Memakai atribut lengkap dan benar. 5. Menerima pembelajaran dengan nyaman dan bahagia. 6. Melaksanakan piket sesuai jadwal. 7. Bersikap sopan dan berkata santun. 8. Menyiapkan buku di atas meja. 8. Bersikap dan sopan santun semangat belajar. 9. Mengerjakan piket kelas bersama-sama. 10. Menyampul buku dengan rapi. 11. Mengucap salam sehendak masuk kelas. 12. Menyimak pelajaran dengan bahagia. 13. Siswa-siswi memiliki akhlak yang baik. 14. Belajar tenang dan mendengarkan guru. Sudah nih? Ya. Silakan duduk. Itulah tadi curah pendapat dari kalian semua. Sekarang Nurani akan memetakan pendapat yang sudah kamu buat akan menjadi sebuah keyakinan kelas. Yang pertama, doa sebelum dan sesudah pembelajaran. Ini tiket sesuai jadwal yang
dan benar. Selanjutnya menyimak pembelajaran dengan bahagia. Membuang sampah pada tempatnya. Melaksanakan jadwal piket sudah. Sikap sopan dan santun. Tuh, menyiapkan buku di atas meja. Di atas meja. Berdoa sudah, menyiapkan buku dengan rapi, mengerjakan tugas tepat waktu. Tepat waktu, menyiapkan buku sudah. Suasana sudah berdoa, yang dengan rapi, mengucapkan salam, menyimak pembelajaran sudah, pergi sekolah sudah ya. Ya, untuk pemetaan keyakinan kelasnya ada yang pertama berdoa sebelum durasi setiap pembelajaran, yang kedua piket sesuai jadwal yang ditentukan oleh kelas, mengumpulkan tugas tepat waktu, memakai atribut lengkap dan benar, menerima pembelajaran dengan nyaman dan bahagia, membuang sampah pada tempatnya, bersikap sopan dan santun pada Bapak Ibu dan teman, menyiapkan buku di atas meja, mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Ya. Silakan, ada yang mau maju untuk menyimpulkan keyakinan kelas kita? Silakan. Ya. Oh ya, Anandita. Silakan Anandita. Tulis keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas tadi yang pertama berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Yang kedua tadi menyiapkan buku di atas meja. Yang ketiga mengumpulkan buku sama mengumpulkan tugas. Tugas tepat waktu. Yang keempat, bersikap sopan dan
Nomor 7, memakai atribut lengkap dan benar. Memakai atribut lengkap dan benar. Nomor 8, menerima pembelajaran dengan nyaman selanjutnya membuat suasana kelas nyaman. Yang terakhir menyampul buku supaya rapi. Sudah ya. Anak-anak, ini adalah keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Gimana yang pertama? Berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Yang kedua, menyiapkan buku di atas meja. Yang ketiga, Mengumpulkan tugas tepat waktu. oke. Yang keempat, Sikap jawaban tanpa tanya santun. kelima, Membuang sampah pada tempatnya. keenam, Melaksanakan ketentuan. ketujuh, Memakai kedudukan dan benar. delapan, Menerima pembelajaran dengan nyaman. sembilan, Membuat suasana kelas nyaman. sepuluh. Menjamin supaya rapi. Ya, itu adalah keyakinan kelas yang sudah kita buat, yang sudah ada komitmen semua satu kelas. Sekarang bagaimana kamu untuk melaksanakan keyakinan kelas ini agar kamu nanti dalam pembelajaran di kelas kamu merasa aman, nyaman, dan menerima pembelajaran dengan baik. Kira ada yang ditanyakan tentang keyakinan kelas ini? Ada? Tidak ada? Berarti sudah sepakat? Sudah setuju ya? Oke, kalau sudah setuju. Sekarang, Bu Ni mau tanya. Kan kita keyakinan kelasnya sudah ada 2. Ya. Langkah selanjutnya yang saya tanyakan, apa harapanmu setelah keyakinan ini terbuat? Siapa yang bisa? Ya, Adityo. Ingat dan belajar yang menyenangkan. Iya, meningkatkan pembelajaran agar belajar itu menyenangkan. Ada lagi selain Adityo? Ya. Iya, dengan adanya keyakinan kelas kita bisa harapannya Ilham itu bisa mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Karena Ilham dulu di kelas datanya tidak mengerjakan tugas ya. Iya, betul. Maka dari itu dengan adanya keyakinan kelas ini mulai sekarang Ilham bisa mengerjakan tugas dengan tepat waktu.
belajar dengan nyaman dan bahagia. Meskipun tugasnya banyak, bahagia ya Jaya? Iya, bahagia. Bahagia sekali. Tuh, berarti keyakinan kelas sudah terbentuk, tinggal kamu melaksanakannya. Itu tadi harapannya. Kedepannya juga Bu Ani berharap kamu bisa menjalankan keyakinan kelas ini supaya kamu menjadi anak yang lebih baik, jadi anak, jadi siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat lainnya. Dimana kodrat alam itu sudah kamu peroleh sejak kamu lahir, tinggal ke kodrat namanya. Dengan adanya kesepakatan kelas ini, misalkan kita pembelajaran dengan HP, kamu pun juga akan bisa memfungsikan fungsi dari HP itu dengan baik. Oke, Naifa bisa? Harapannya apa? Membuat suasana kelas tenang dan belajar menjadi damai. Ada lagi harapanmu kalau sudah terbentuk keyakinan kelas? Sudah, betul. Ya. Bagaimana perasaan kamu setelah membuat keyakinan kelas ini? Bagaimana perasaanmu? Senang, Bu. Senang. Mengapa senang, Bar? Iya. Kelas bisa menjadi tenang dan tentram karena adanya sebuah komitmen. Jadi dengan adanya komitmen itu kita bisa melaksanakannya dengan baik. Oke. Sudah, betul. Ya. Bagaimana perasaan kamu setelah membuat keyakinan kelas ini? Bagaimana perasaanmu? Senang, Bu. Senang. Mengapa senang, Bar? Iya. Kelas bisa menjadi tenang dan tentram karena adanya sebuah komitmen. Jadi dengan adanya komitmen itu kita bisa